Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih anak-anak pada pertemuan pertama terkait mata kuliah anatomi fisiologi akan dibahas mengenai anatomi dasar tubuh manusia. Pada bagian ini kita akan mempelajari beberapa hal, yaitu yang pertama pembagian anatomi tubuh manusia, istilah-istilah yang sering digunakan dalam anatomi deskriptif, kemudian struktur sel dan juga fungsinya. Yang pertama, anatomi tubuh manusia. Anatomi adalah struktur atau bagian-bagian dari tubuh manusia dan memiliki fungsi yang spesifik. Menurut WHO sendiri, komposisi kompleks dari anatomi tubuh manusia itu terdiri dari 4 jenis, yaitu komposisi atom, komposisi molekul, komposisi seluler, dan juga komposisi jaringan dan organ. Mengenai atom, atom ini terdiri dari O2, CO2, hidrogen, nitrogen, kalsium, dan fosfor. Jadi kurang dari 2% berat badan kita terdiri dari belerang, kalium, natrium, klorida, magnesium, serta 40 unsur lainnya, yang jumlahnya kurang dari 10 gram. Sedangkan pada komposisi molekul, itu yang paling banyak adalah glikogen sebanyak 84,7%, kemudian ada lemak, protein, air, dan juga mineral. Pada komposisi seluler, di dalam seluler ini terdapat sel, dan di dalam sel itu terdapat cairan ekstraseluler dan juga bagian padatnya dari ekstraseluler. Nah, dalam sel ini merupakan bagian yang paling kecil dari tubuh manusia. Untuk komposisi jaringan sendiri, jaringan ini adalah sekelompok sel yang serupa bentuknya, ukuran, dan fungsinya. Berbeda dengan organ, organ ini kumpulan dari jaringan tapi mempunyai fungsi yang lebih spesifik. Kemudian kedua adalah istilah yang sering digunakan dalam anatomi deskriptif. Jadi yang pertama itu ada unggul atau atas, ada kranial. Kranial ini lebih dekat pada bagian kepala. Contohnya di sini mulut ini terletak lebih atas terhadap dagu. Ada juga bagian bawah atau inferior. Di sini ada kaudal. Kaudal itu lebih dekat pada bagian kaki atau bagian tulang ekor ya. Contohnya pusar ini terletak di inferior atau terletak di bawah payudara. Pada bagian depan terdapat anterior. Ini maksudnya lebih dekat ke depan. Maksudnya lambung terletak anterior atau lambungnya terletak di depan limfa. Kemudian posterior ini belakang. Contohnya adalah jantung. Jantung ini terletak di posterior atau di belakang terhadap tulang rusuk. Kemudian superficial, ini artinya adalah mendekati, lebih dekat eh, ke yang dimaksud. Contohnya saja, otot kaki terletak secara dekat dengan tulang. Kemudian ada dalam, yaitu profunda, lebih jauh dari permukaan. Jadi di sini contohnya tulang hasta dan pengumpil itu terletak lebih dalam dari otot lengan bawah. Kemudian ada medialis. Medialis ini tengah, contohnya jari manis. Jari manis itu terletak medial atau tengah terhadap jempol. Ada lateralis, artinya luar atau lebih jauh. Contohnya telinga ini terletak menyamping ke arah mata atau lebih jauh ke arah mata. Kemudian ada proksimal. Proksimal ini lebih dekat dengan batang tubuh, mendekati badan. Maksudnya contohnya adalah siku. Siku ini terletak eh, lebih dekat eh, terhadap telapak tangan, terhadap badan, seperti itu. Bagian distal, distal ini bawah, lebih jauh dari batang tubuh. Contohnya pergelangan tangan terletak lebih jauh dari siku.
Pada selanjutnya yaitu internal. Internal itu biasanya disebut dengan bagian dalam, eksternal bagian luar, dekstra kanan, sinistra kiri, lateral, lateral itu bagian samping, sentral bagian pusat, ada ascendens bagian yang naik, descendens bagian yang turun, ventral bagian depan ruas tulang belakang atau biasa disebut ventralis anterior, lebih ke depan. Di sini ada istilah venter. Venter itu perut, anticus itu depan. Ada istilah juga dorsal. Dorsal ini bagian belakang ruas tulang belakang juga, namun dorsalis atau lebih ke belakang. Jadi tolak belakang atau lawan kata dari ventral ya. Dorsum, punggung, postikus itu belakang. Kemudian ada juga visceral. Visceral ini selaput bagian dalam, parietal selaput bagian luar, transversal ini melintang. Longitudinal ini memanjang ke arah ukuran panjang. Perifer bagian tepi, sagittalis tegak lurus pada bidang frontalis, sagittalis tegak lurus. Preaksial menunjukkan sisi radial pada anggota badan. Kemudian ada istilah postaksial. Jadi ini menunjukkan fibular pada anggota badan. Kemudian ada plantaris, ini artinya anggota gerak bawah. Palmar, anggota gerak atas. Ulnar atau ulnaris, itu artinya tulang hasta. Radial, tulang pengumpil. Tibial, tulang kering yang ada di kaki. Fibular, tulang betis. Flexor, ini merupakan permukaan atas anggota badan dan permukaan bawah. Kemudian ekstensor permukaan. Masuk ke daerah bidang, jadi ada beberapa istilah. Bidang median ini artinya eh, tengah. Bidang ini membagi tepat seluruh bagian kanan dan kiri. Jadi di sini sudah ada garisnya dari medial. Kemudian ada bidang sagital. Sagital ini bidang yang membagi tubuh menjadi dua bagian dari titik tertentu. Bidang ini sejajar dengan bidang median. Bidang sagital. Kalau bidang horizontal, bidangnya terletak melintang melalui tubuh XY dan membagi bawah dan atas. Bidang koronal ini vertikal melalui tubuh, letaknya tegak lurus terhadap bidang median, membagi tubuh biasanya menjadi depan dan belakang. Ada bidang oblikua, yaitu bidang yang selain dijelaskan keempat tadi. Kemudian ada juga istilah yang sering digunakan dalam anatomi deskriptif, ada aksis sagital, pengertiannya garis yang memotong bidang gerak sagital dengan bidang gerak. Aksis transversal adalah garis yang memotong bidang gerak frontal dengan bidang gerak transversal. Jadi di sini uh, kalau ada bidang itu ada garis potong. Nah, yang dibahas adalah aksis ini. Aksis longitudinal yaitu garis yang memotong bidang gerak median dan frontal dan berjalan dari atas ke bawah. Ada lagi istilah fleksi dan ekstensi. Pada gambar sudah dijelaskan, fleksi ini gerakan meneku atau membengkokkan, ekstensi gerakan meluruskan. Adduksi gerakan mendekati tubuh, kemudian abduksi gerakan menjauhi tubuh. Elevasi dan depresi terlihat pada contoh. Elevasi ini gerakan mengangkat, sedangkan depresi gerakan menurunkan atau menunduk. Pada bagian inversi dan eversi bisa dilihat contohnya. Inversi gerak memiringkan telapak kaki ke dalam, sedangkan eversi gerakan memiringkan telapak kaki ke arah luar. Pada istilah yang lain ada supinasi dan pronasi. Pada gambar, supinasi adalah gerakan menengadahkan tangan, pronasi adalah gerakan menelungkupkan tangan. Kemudian ada endorotasi dan eksorotasi. Endorotasi ini adalah gerakan ke dalam pada sekeliling sumbu panjang tulang yang bersendi atau rotasi.
Kemudian sedangkan eksorotasi gerakan rotasinya ke arah luar pada bagian persendian. Kemudian kita masuk ke poin terakhir, ada struktur sel dan fungsi sel. Di sini ada video yang menggambarkan pergerakan proses dari sel dan juga bagian-bagian selnya. Di sini ada beberapa bagian, strukturnya ada retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma ini merupakan pembentukan membran sel. Kemudian juga ada lisosom. Lisosom ini adalah penghancur bahan asing yang ada di dalam tubuh. Kemudian juga ada kompleks Golgi. Kompleks Golgi ini tugasnya adalah untuk mendistribusikan protein. Kemudian ada mitokondria. Mitokondria ini adalah sebagai penghasil sumber energi. Terdapat proses pembentukan energi di sini. Kemudian ada juga peroksisom sebagai detoksifikasi atau pembunuh kuman. Ada juga fafid, itu transport dari nukleus inti dari sel ke sitoplasma. Kemudian di dalam sel ini dan khususnya di mitokondria terdapat proses produksi energi yang dinamakan dengan tiga hal, yaitu glikolisis, siklus asam sitrat, dan proses elektrolit. Glikolisis yang pertama adalah pengolahan glukosa terjadi di sitosol dan energi yang dihasilkan adalah 2 molekul ATP. Sedangkan pada siklus asam sitrat, bahan yang diolah adalah asetil-CoA yang berasal dari asam pirufat. Produk akhirnya adalah 2 molekul asetil-CoA yang terbentuk dari pengolahan 1 molekul glukosa pada glikolisis. Kemudian untuk proses yang ketiga itu adalah proses elektrolit, di mana terdapat proses reaksi dari natrium dan juga kalium. Ya, baik anak-anak, sekian untuk materi pertama video pembelajaran anatomi fisiologi. Terima kasih.